warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Profesor Muhammad Ali Aziz, yang kami hormati asisten dosen Bu Baiti Rahmawati dan Pak Husnan. Sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dan saya sendiri yakni Siti Aisyah serta rekan saya Siti Fatimah Zahra. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengembangkan rasa percaya diri melalui proses perencanaan pidato. Next. Nah, kita perkenalan dulu nih dengan definisinya. Ketakutan berbicara di depan umum atau demam panggung merupakan salah satu jenis kecemasan dalam komunikasi yang terjadi pada seseorang ketika hendak berbicara di depan umum. Nah, demam panggung atau ketakutan berbicara di depan umum ini memiliki tanda-tandanya yang terdiri dari 3 gejala. Yang pertama ada gejala fisik, kedua adalah gejala emosional, dan yang ketiga adalah gejala mental. Nah, untuk gejala fisik sendiri itu merupakan kayak contohnya itu kayak kita sakit perut, berkeringat, gemetar, detak jantung meningkat, gagap, dan lain-lain. Untuk emosional sama gejala mental ini bisa aja kayak cemas, khawatir, kesal, kayak gitu kan. Next. Next, Mbak. Nah, ada sebab-sebab mengalami demam panggung atau ketakutan berbicara di depan umum. Yang pertama ada temperamen berbasis biologis, yang kedua ada pengalaman sebelumnya, yang ketiga ada tingkat keterampilan. Temperamen berbasis biologis merupakan bawaan sejak lahir pada temperamen kita yang berasal dari neurobiologis atau merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kinerja sistem saraf yang berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, menurut teori ini ada 2 aspek yang diwariskan seperti yang kita kenal, yakni ekstrovert dan introvert. Yang mana individu yang memiliki kemampuan ekstrovert akan memiliki kecemasan lebih rendah daripada individu yang memiliki sifat introvert. Yang kedua ada pengalaman sebelumnya. Dalam hal ini kita selalu disosialisasikan dalam berbicara di depan umum melalui 2 cara. Adalah keteladanan, yakni mengamati kemudian meniru perilaku orang yang kita kagumi. Yang kedua ada penguatan. Misalnya, dalam lingkungan kita memberikan respon positif terhadap kemampuan public speaking kita, itu pasti akan meningkatkan bakat kita. Nah, misal kita mendapat respon negatif, nanti itu juga akan mempengaruhi ketakutan kita dalam berbicara di depan umum. Yang ketiga adalah tingkat keterampilan. Nah, tingkat keterampilan ini kayak dapat mengelola rasa gugup kita ketika berbicara di depan umum. Jadi, misal kita lagi gugup, bagaimana caranya kita bisa mengelola rasa gugup itu biar gak kelihatan sama audiens. Next.
sensasi demam panggung atau ketakutan berbicara di depan umum. Ini ada 5 cara. Yang pertama ada teknik motivasi komunikasi, yang kedua ada teknik visualisasi, yang ketiga ada teknik desensitisasi sistematis, yang keempat restrukturisasi kognitif, dan yang kelima pelatihan keterampilan berbicara. Nah, teknik motivasi komunikasi ini merupakan suatu pendekatan berbicara yang berorientasi komunikasi. Jadi, kita memandang pidato sebagai kesempatan untuk berbicara dengan sejumlah orang tentang suatu topik yang penting bagi kita dan audiens kita. Nah, kalau pakai teknik orientasi komunikasi, kita cuma fokus pada apa yang kita sampaikan, bukan hal-hal yang lain seperti penilaian audiens atau reaksi audiens terhadap apa yang kita sampaikan. Terus yang kedua ada teknik visualisasi, yang mana dalam teknik ini kita latihan sambil membayangkan yang akan terjadi saat mengisi pidato. Yang ketiga ada desensitisasi sistematis. Nah, ini seperti terapi efektif untuk menurunkan rasa cemas atau ketakutan yang mengganggu. Bisa dimulai dengan relaksasi terlebih dahulu. Nah, ini cocok buat orang yang memiliki gejala fisik ketakutan dalam berpublic speaking. Yang keempat adalah restrukturisasi kognitif, yang mana ini merupakan pengendalian pikiran. Jadi mengubah hal-hal pikiran negatif menuju pikiran positif. Misal kayak aku nggak pede nih, nah kita alihkan ke pikiran yang positif, aku pede, aku percaya diri, seperti itu. Terus yang kelima ada pelatihan keterampilan berbicara. Nah, ini kayak pengajaran sistematis tentang keterampilan terkait persiapan dalam berbicara di depan umum. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mbak Zahra. Silahkan Mbak Zahra. Menjelaskan tentang cara untuk membantu mengurangi kekhawatiran berbicara di depan umum. Yang pertama, berikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan. Kan seperti kita itu hari pertama kelas ya, dan kita itu pasti menerima silabus kursus. Dan rencana apa yang akan terjadi di kelas setiap hari itu mendapatkan instruktur Anda akan memberitahu Anda berapa banyak dan jenis pidato apa yang akan Anda sampaikan pada semester ini. Berbekal informasi ini Anda dapat menyusun jadwal berdasarkan persiapan setiap pidato selama 1 atau 2 minggu. Yang kedua, latih pidato Anda dengan lantang. Kan saat Anda melatih pidato Anda dengan lantang, Anda merasa nyaman mendengar diri Anda sendiri, membicarakan topik Anda. Anda mengidentifikasi bagian pidato di mana ide Anda mungkin tidak mengalir dan di mana Anda perlu melakukan persiapan tambahan. Dan yang ketiga, pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Di beberapa kelas kan tanggal Anda berbicara akan ditentukan, tetapi urutan berbicara pada hari itu bersifat sukarela. Beberapa siswa menjadi lebih gugup ketika mereka duduk dan mendengarkan siswa lain, sehingga mereka lebih baik berbicara di awal jam pelajaran. Siswa lain merasa bahwa mendengarkan teman-temannya menenangkan mereka. Next. 4. Gunakan self-talk yang positif. Segera belum bangun untuk berbicara, latih diri Anda dengan pembicaraan singkat sebelum pertandingan. Yang kelima, hadapi penonton. Hadapi penonton dengan percaya diri jika tiba waktunya. Berjalanlah dengan sengaja ke depan, luangkan 1 atau 2 detik untuk melihat penonton. Yang keenam, fokus pada pesan Anda. Meskipun Anda mungkin merasa gugup,
kecil kemungkinan audien akan melihatnya. Teruslah fokus untuk membagikan ide-ide Anda kepada audiens daripada berfokus pada kegugupan Anda. Next. Langkah dalam rencana tindak tutur yang efektif. Yang pertama, memilih tujuan pidato tertentu yang sesuai. Tujuan pidato Anda itu adalah pertujuan tentang apa yang Anda ingin audiens Anda ketahui, percayai, atau lakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Anda mulai dengan memilih topik, terlepas dari apakah Anda seorang pembicara terkenal atau sedang mempersiapkan pidato pertama Anda. Yang kedua, memahami audiens dan beradaptasi. Memahami audiens dan beradaptasi itu kita itu memiliki tujuan pidato yang jelas. Anda memulai tugas untuk memahami audiens spesifik Anda dan bagaimana menyesuaikan pidato Anda dengan audiens tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi. Untuk sebagian besar pidato Anda memerlukan informasi tambahan dari sumber penelitian. Anda juga ingin menggunakan beberapa pengalaman dan cerita yang lucu, mengasihkan, atau menarik untuk mengilustrasikan poin Anda. Next. Menyusun dan mengembangkan gagasan. Anda memulai proses perorganisasian pidato Anda dengan mengidentifikasi 3 atau 4 gagasan utama yang Anda ingin agar diingat oleh audiens Anda. Yang kelima, memilih alat bantu visual. Satu gambar bernilai 1000 kata adalah pepatah lama yang penuh hikmah. Jadi, bahkan untuk pidato yang sangat singkat, Anda dapat memutuskan untuk membuat alat bantu visual atau lainnya. Yang keenam, melatih susunan kata dan penyampaian pidato. Dalam sesi latihan Anda perlu memilih kata-kata dari poin utama dan materi pendukung dengan hati-hati. Jika Anda belum mempraktekkan berbagai cara untuk mengungkapkan ide-ide utama Anda beresiko kehilangan peluang besar untuk mengkomunikasikan ide-ide Anda secara efektif. Next. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.